Indonesia harus dapatkan kekalahan dari Maroko. Tapi inilah dia akhir dan perjuangan Garuda Muda. Walaupun akhirnya Indonesia masih belum bisa untuk bisa lolos menuju babak 16 besar. Yang pasti pada saat kita jalan ke dressing room kan, kita di locker room itu pasti pemain semua pasti sedih ya. Ada yang nangis, ada yang merenung dan sebagainya. Saya rasa itu wajar bagaimana mereka mengekspresikan kesedihan mereka masing-masing. Kita juga ingin menang, kita juga nggak mau kalah, tapi ya hasil berkata lain dan kita udah berjuang semua mungkin. Dan ya bagi saya ini bagus juga ya, pelajaran juga bagi kita semua. Bagaimana kita menghadapi pressure, terus juga cara bermain tim-tim di dunia, di Eropa sana dan di tim Afrika. Dan saya rasa ini pengalaman yang luar biasa juga ya. Bukan bagi saya juga tapi bagi seluruh pemain juga. Ini adalah karena Piala Dunia. Tidak tahu lagi kita kapan bisa ikut Piala Dunia kan. Jadi ya saya rasa ini pengalaman yang sangat luar biasa sih. Pasti kan semua pemain bola mungkin impiannya kan mereka juga ingin main di tim nasional dan juga di Piala Dunia. Kali ini adalah ajang event yang besar ya. Ini kesempatan yang mungkin nggak bakal datang 2 kali dan alhamdulillah mungkin rezeki kita jadi tuan rumah dan kita jadi gosok kualifikasi. Dan menurut saya ini adalah bagus sekali dan saya mungkin sangat senang sekali karena impian dari sejak kecil. FIFA World Cup Under-17 Indonesia 2023. Pertama kali dalam sejarah, Indonesia jadi tuan rumah, sekaligus turut bertanding di Piala Dunia. Meski bukan di kategori senior, ini kesempatan berharga bagi Indonesia mencicipi persaingan di level teratas sepak bola untuk usia muda. Jakarta, Bandung, Surakarta, dan Surabaya. 4 kota yang jadi arena para jagoan bola masa depan berlaga. Disaksikan langsung lebih dari 500.000 pasang mata. Saya pun tak ingin ketinggalan merasakan euforianya. Mata najwa menonton langsung pembukaan dan pertandingan pembuka di Stadion Gelora Bung Tomo. Saya tidak sendiri. Saya ditemani Besina Haluk, akrab dipanggil Kakak Bes, ibu dari Iqbal Guljange, Kapten Timnas U17 Indonesia. Kakak Bes. Halo, Mbak Nana. Alhamdulillah. Kapan sampai? Tadi pagi. Tadi pagi naik apa? Kereta. Ini sendiri Kakak Bes? Sendiri. Aduh, ya kita sama-sama nonton Iqbal ini. Iya, alhamdulillah. 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 Kapan terakhir ngobrol sama Iqbal? Tadi sebelum kesini ke hotel dulu. Oh, udah sempat ketemu? Ke hotel dulu. Gimana dia? Deg-degan? Deg-degan, minta doa, biasa salaman ya. Indonesia! 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 Ini ibunya Iqbal, kapten nanti, kapten kita nanti nih ibunya Doakan Iqbal. ya. Kakak Bes. Makasih. Iya, katanya deg-degan. Tadi habis ketemu Iqbal katanya di hotel Iqbal juga deg-degan. Deg-degan minta doa paling. Kita doa, insya Allah didoain semuanya, yang doain semua se-Indonesia doain Iya. kita ya. Harus ya. Iya. Pastilah ya, dukungannya banyak, mudah-mudahan ya. Nggak mengecewakan ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Kakak Bes, jadi sejak kapan Iqbal suka bola? Dari TK. Nah, TK 5 tahun lah TK. Ingin jadi timnas gitu. Oh, langsung? Langsung. Cita-citanya mau jadi timnas? Kan lihat waktu itu Irfan Bahdim, zamannya Titus Bonai kan dulu timnas umur 23. Suka nonton. Termotivasinya dari situ sampai sekarang. Akhirnya jadi Alhamdulillah. Jadi dia latihan terus memang dari umur 5 tahun itu apa Kakak Bes masukkan sekolah bola? Iya, masuk sekolah bola. Sekolah sepak bola di Sidolik dulu. Sampai sekarang di Bandung Pro United dulu. Terus sekarang di Barito. Alhamdulillah di Barito Putra. Seperti apa sih Iqbal? Kalau Kakak Bes gambarkan, anaknya seperti apa Iqbal? Anaknya baik. Anaknya baik. Soleh lah, untuk ukuran menurut ibunya soleh ya, anaknya soleh.
Jadi teman sahabat saya. Sahabat. Sahabat terbaik. Dekat sekali. Dekat sekali. Karena dari kecil kan sama saya terus, jadi kayak apapun pasti dia sama dia ngobrolnya apapun. Jadi udah seperti sahabat aja, kalau nggak ada ya gini kehilangan gitu. Ya, tapi kan demi masa depan ya, jadi ya berdoa aja tuh dia yang terbaik gitu. Kayak gitu. Bangga ya kakak? Bangga banget, nggak bisa diungkapin. Terharu, nggak nyangka gitu ya. Oh ini dia kecil waktu masih SSB. Kasihan, itu dia paling bawah itu. Oh ini waktu umur berapa Iqbal? Nggak tahu berapa, 7 apa? Dia paling belakang tuh, kasihan. Tapi sekarang terdepan. Sekarang paling depan. Sekarang kapten. Iya. Kapten sekarang. Ya, dia kan masih kecil gini, teman-teman SSB-nya kecil. Boleh kita putar, boleh? Hartaku hanya doaku, semoga anakku selalu sehat, panjang umur, diberikan kemudahan di setiap urusannya, kelancaran untuk mencapai cita-citanya. Itu doa setiap ini. Lucunya Iqbal. Iya, Iqbal kecil lucu. Kecilnya lucu dia. Mana yang dia lagi? Emang lagi latihan di monumen waktu sore-sore di Gasibu. Monumen itu perjuangan. Tuh dia. Ya. Masih kecil. Tapi udah lincah kelihatan. Iya, ya gitu. Ini Iqbal nelfon nih. Iqbal. Ya Allah. Mau bilang apa ke mama? Ini telepon mama. Insya Allah kita doain semua ini. Mama bilang mama deg-degan, tapi nggak apa-apa, deg-degannya senang. Iya. Sinyalnya jelek mah. Iya. Mau berangkat sekarang? Iya, bentar lagi. Nah, bismillah ya. Sebelum pergi bismillah dulu, naik bis bismillah. Jangan lupa zikir ya. Fokus, semangat. Ya, bisa ya, bisa. Lihat tuh ada Mbak Najwa, aduh ya Allah. Nanti aku teriak paling kenceng Bal buat kamu Bal. Indonesia gitu Bal, nanti aku teriak. Ini di bis juga rame-rame. Aku lagi video call sama kapten timnas kita Iqbal. Banyak yang doain. Teriakin sama-sama. Yuk. Teriakin apa Iqbal? Iqbal apa nama kecilnya? Teriakin hidup Iqbal gitu ya. 1, 2, 3. Hidup Iqbal. Astagfirullah, malah ke tengah. Jantung ya. Hampir. Ya Allah. Alhamdulillah. Oh, ini. Iqbal.
awal yang baik ya. Mudah-mudahan. Cerita sedikit soal kakak dong, Mas. Kakak memang dari kecil memang udah ingin jadi sepak bola. Jadi setiap hari dia latihan sendiri, walaupun saya tidak ada di rumah, karena saya waktu itu masih jadi pemain dan pelatih. Akhirnya dengan berjalannya waktu, ya akhirnya sampai terjadi seperti ini. Tapi ada momen yang penting banget buat mindset dianya gitu. Di saat dia seleksi pertama di timnas, waktu itu di Bima juga itu dicoret. Dicoret, sempat dicoret? Dicoret waktu timnas seleksi pertama dicoret. Dalam perjalanan saya antar ke Jakarta, dari Jakarta kita pulang ke Blitar, dalam kereta dia bilang, ya saya pasti akan sukses di sepak bola. Kenapa saya bilang gitu? Kamu tadi kan kurang bagus, tapi saya yakin kenapa kegagalan hari ini malah saya terpecut hari ini kah? Kalau saya pasti akan banggain ayah, gitu kan. Ya udah baguslah saya bilang gitu. Akhirnya dengan perjalanan waktu ya di akhirnya bisa sampai sekarang ini. Jadi gambarin detik-detik waktu kakak golin dong. Waduh, nggak bisa diungkapkan kata-kata, Mbak. Gitu ya? Ya, beda dengan saya dulu striker juga bisa bikin gol, tapi setelah melihat anak itu ada kebahagiaan sendiri. Iya, jauh lebih bangga ngeliat anak ngegolin. Lebih bangga hari ini, lebih expert hari ini, lebih indah lah pokoknya hari ini gitu. Luar biasa, lebih indah hari ini. Mudah-mudahan ya, Mbak. Assalamualaikum, Afrizal. Nggak pakai baju. Selamat ya. Insya Allah pertandingan berikutnya bisa lebih bagus. Tapi tadi udah mainnya udah hebat. Aku lagi sama ibu, lagi sama bapak nih. Tadi habis nonton bareng. Semangat terus ya. Oke. Tambah semangat sayang. Tambah semangat ya. Fokus. Nge. Habis ini pulang. Ya, waalaikumsalam. Salam. Gimana Bu, Bapak lihat tanding tadi? Afrizal gimana ngelihatnya? Saya merasa senang karena permainannya lebih Campur bagus aduk. daripada yang dulu gitu. Oh, lebih bagus yang sekarang? Iya, daripada yang dulu. Ada perubahan lah, saya kira itu kan. Jadi Afrizal tuh main bola dari umur berapa, Bu? 6-7 sudah mulai main. Memang dan niatnya, cita-citanya mau TK itu sudah minta disekolahkan di bola SSB. gitu, SSB. dari TK udah gitu. Iya. Tapi saya lihat anaknya itu terlalu kecil, jadi saya tunda 1 tahun, umur 7 tahun saya masukkan di SSB. Jadi baru umur 7 Ya, maksudnya. baru 7 tahun. Dan memang dari dulu cita-citanya mau jadi pemain bola. Iya, ini cita-cita jadi pemain timnas sebenarnya sejak kecil gitu. Jadi dia semangat yang luar biasa di rumah itu. Jadi di rumah kerjaan cuma ngaji sama bola itu aja, nggak ada yang Sekolah lainnya. itu kadang masuk 2 hari, 3 hari. Selebihnya ngaji main bola. Iya, lebihnya itu. 1-1 lawan Ekuador, 1-1 dengan Panama, dan tumbang 1-3 lawan Maroko. Raupan 2 poin akhirnya tak cukup mengantar timnas Indonesia lolos dari fase grup. Langkah Garuda Muda terhenti sangat dini. Saya ingat sebelum kompetisi bergulir, Anda sempat mengatakan targetnya nggak muluk-muluk. Pelatih dan pemain ingin bisa lolos fase grup. Tapi hasilnya seperti ini. Ya Ini memang bagaimana membacanya? upaya maksimal yang kita sudah lakukan, ini bukan mencari alasan. Satu, kan kalau kita lihat ketika kita diberikan oleh FIFA untuk penyelenggaraan U17 itu kan waktu kita sangat mepet. Tentu yang tersulit pasti dalam penyelenggaraan U17 itu secara bersamaan mempersiapkan tim nasional. Di mana tim nasional kita sendiri untuk berjenjang itu kan tidak kontinu. Ini pun yang kita pakai cikal bakalnya tim yang juara AFF. Ya, lalu kita tambahkan, lalu juga fokus berapa bulan training center dan banyak pertandingan. Artinya kita sudah coba maksimal, anak-anak coba maksimal. Nah, kalau kita lihat juga dari ranking FIFA sendiri,
Ekuador, Panama, Maroko yang sekarang lolos 16 besar dan tentu kemarin 8 besar. Dan terbukti ya mereka tim terbaik di grup yang kita harus kalah juga 3-1. Tapi overall Mas Erik melihat performa skuad Garuda Muda keseluruhan, siapa yang menonjol dan siapa yang berpotensi jadi pemain bintang ke depan? Saya kembali tidak bisa bicara ini lebih baik dan satunya, karena kan main bola itu tim dan mereka ini kan harapan ke depan buat tim nasional kita yang kita harapkan lebih baik lagi gitu. Welber saya rasa punya posisi yang baik untuk ke depan. Tapi kemarin ada diskusi-diskusi, saya juga bukan ahli. Mungkin kalau dia ditempatkan di winger, bukan di left back atau right back, mungkin dia akan lebih bisa berkembang. Karena kontak fisik yang memang harus kita tambah di Welber. Gitu. Yang kemarin menggolkan 2, Arkan Kakak, saya rasa salah satu yang paling komplit. Karena dia punya fighting spirit, disiplin, dia punya kepercayaan diri, tinggal skillnya mungkin harus ditingkatkan lagi. Zaki 14, defender, banyak belajar, ya dia punya potensi ke depan. Goalkeeper, ya Ikram saya rasa kemarin pelatih kiper di Jerman juga sempat memuji bahwa ketiga kiper kita paling stabil. Gitu. Ada Rizky, Afriza Rizky, winger? 11, nomor 11, ya. Salah satu yang paling konsisten selama permainan. Nah inilah bibit-bibit unggul yang saya rasa saya juga sudah bicara dengan Coach Indra Safri dan Coach Bima, kita persiapkan juga untuk U20. Kalau tapi kapten seleksi ulang ya, seleksi saya harus tanya kapten, karena saya sempat berbincang juga dengan kaptennya Iqbal. Iqbal saya rasa kalau dibandingkan yang lain paling mature, tapi saya harap Iqbal tidak berpuas diri, karena apalagi sekarang dia sudah mulai masuk ke Liga 1 saya dengar. Dan saya pesan kemarin dengan para pemain ketika mereka sudah masuk klub, ini akan lebih individu. Nah dan ini tantangan mereka siap atau tidak benar-benar untuk meningkatkan karirnya dalam segi tentu skill dan juga persiapan diri. Soalnya kalau di lapangan misalnya saya bikin salah, saya nggak terpikir. Saya udah lupain karena kita main bola ini masih ada waktu. Kebanyakan pemain tuh bikin salah dia dipikirin, yang pada akhirnya jadi mainnya jadi jelek dari sepanjang pertandingan. Padahal saya rasa karena saya kan selalu mungkin baca-baca, selalu lihat video-video tentang bagaimana di Eropa sana kan mereka juga bahkan pemain-pemain besar saya lihat tuh kayak Virgil van Dijk yang Liverpool kan dia katanya kesalahan itu bagus buat pemain bola karena itu dari itu kita bisa belajar gitu, jadi kita bisa tahu harusnya gini, tapi jangan ngelakuinnya kayak di pertandingan gitu ya, terlalu nyesel, aduh harus gini, nggak usah, pokoknya salah. Oke, saya salah. Udah nggak usah dipikir lagi. Terus coba lagi. Harus berani sih, jangan takut salah. Mungkin sedikit cerita juga, saya juga dulu pas waktu kan saya juga sempat ikut seleksi timnas kan mas, waktu awal 2020 pas COVID tuh lagi rame-ramenya 2 hari. Terus saya kan nggak lolos. Tapi saya rasa saya cuma sedih nggak berlarut-larut. Saya fokus lagi, saya kembali latihan tuh kurang lebih 1 tahunan, pokoknya 2021 ada uji coba tim SSB saya sama timnas, situ kepanggil lagi tuh saya latihan kurang lebih ya 1 tahun, terus pokoknya saya setiap hari Senin sampai Sabtu kecuali Minggu libur, jadi saya selama 1 tahun latihan terus, improve, pokoknya fokus aja pada tujuan saya, nggak pernah saya keluar rumah tuh cuma buat latihan aja, habis itu udah kayak balik ke rumah tuh balik ke rumah istirahat bener lagi, siap pokoknya kayak makan, tidur, latihan, gitu terus aja hari-hari selama 1 tahun tuh. Jadi ya alhamdulillah, karena kan kerja keras gak bakal mengkhianati hasil ya alhamdulillah, sedang kemudian ya mungkin itu loh terbayarkan mungkin dah. Mas Erik, sejauh apa sebetulnya kualitas timnas U17 ini bisa jadi representasi kualitas persepak bolaan Indonesia? Kalau kita punya waktu lebih panjang, mungkin akan jadi tim ideal. Karena kemarin dari total pemain yang bisa dibilang standarnya sama, itu hanya 16. Saya tidak mau sebutkan nama-namanya. Ya, berarti artinya ini belum komposisi tim yang terbaik. Nah itulah kenapa saya kembali
untuk FIFA Match Day ke depan, yang selama ini kita hanya fokus hanya tim nasional senior, saya ingin coba mendorong ya di FIFA Match Day itu juga ada pertandingan untuk tim U17, U20 supaya benar-benar kita siapkan regenerasinya gitu. Dan apakah memang itu akan jadi salah satu fokus PSSI, pengembangan talenta muda? Salah satu kemarin kan ada Elite Pro Academy misalnya? Elite Pro Academy di Liga kan harus sudah jalan, U16, 18, 20. Karena ini merupakan pelapis yang memang benar-benar harus disiapkan. Dan peraturan Liga tahun ini juga kan saya berusaha meminta mereka dan mereka setuju bahwa harus memainkan satu pemain U23 di beberapa pertandingan. Itu ada mandatorinya. Bahkan untuk Liga 2 ada U21 ya di beberapa pertandingan dan itu harus gitu. Jadi kita coba tidak hanya melakukan kesinambungan yang namanya pemain muda ke senior di liga dan tim nasional, tetapi juga jadwalnya antara liga dan tim nasional benar-benar harus dirapihkan. Dan FIFA Match Day itu pun kalau bisa tidak hanya senior tim yang bertanding, tetapi juga usia muda bisa disiapkan ikut bertanding. Bicara soal penyelenggaraan U17 secara keseluruhan. Apa sebetulnya target yang Anda usung dari kita menjadi tuan rumah di sini? Gaya-gayaan? Oh enggak lah, enggak lah. Ya enggak. Pasti ada lah bagian itu ya. Iya. Saya rasa tidak, karena memang saya yakini dengan U17 ini kita juga membuka 3 hal. Satu, melihat bagaimana kualitas negara-negara lain dalam standarisasi pemain muda. Nah itu juga hal yang kita bisa ngeliat, oh standar kita di mana ya? Oh kita harus, nah ini yang saya mau ingin kita berkaca diri. Yang kedua, ya kembali fasilitas yang sudah dibangun pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya baik JIS, Gelora Bung Karno, Jaraka Rupat, GBT, ya jangan menjadi juga monumen saja karena ini kan hardware. Softwarenya itu ya kalau dipakai. Nah yang ketiga, ya kembali dalam melakukan sebuah event besar ya ini kan bagian kita promo bahwa Indonesia itu punya. Dan saya mendapat pujian langsung dari FIFA, dari negara peserta bahwa fasilitas yang kita berikan ke mereka ini ya mereka bilang one of the best yang selama mereka pernah ikuti kejuaraan dunia U17 karena kita gunakan semua lapangan yang kita punya gitu dan mereka sangat apresiasi. Penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 sebetulnya tak lepas dari drama. 29 Maret 2023, FIFA mencabut hak tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia. Disinyalir karena penolakan sejumlah kalangan kepada timnas Israel sebagai peserta turnamen. Peristiwa ini sempat mengecewakan berbagai pihak. Tapi pada 24 Juni 2023, FIFA ternyata menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru kurang dari 5 bulan menjelang jadwal pertandingan pembuka. Mata Najwa berbincang secara eksklusif dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Bertanya langsung alasan FIFA memberi Indonesia kesempatan jadi tuan rumah dan sejauh mana ia bersedia ikut berperan membenahi sepak bola Indonesia. From your perspective, I mean, you seem to be very optimistic about the state of football here. What factors contribute to that optimism? Well, what I've seen in the last year, in the last 6 months in particular, or 8-9 months, has been really transforming. The efforts I've seen made by Eric Thohir and his team together with the government has been really incredible. I'm now in this
business or in this sector in football since quite some years, and I can see when real change happens. Now, of course, there are many problems. Indonesian football has been out of the global football landscape for Too long. It's time not just to come back, but it's time to play an important, leading role again, not just for the country, but for the entire region. Yes, for me, as a football fan myself and as the president of FIFA, it was always clear that we need to come to Indonesia. We need to bring a World Cup to this country, which is such a big country, which never hosted a FIFA event ever. Yes. And it would be the first ever. It's the first ever. It's the first ever World Cup, and it's the Under-17 World Cup. The Under-17 World Cup is really the World Cup where all the big stars of the future shine, because at the age of 16, 17 years, the best are coming. We have the best teams of the world here and so on. And Indonesia as a football country deserves it. All the efforts which have been made by the government and by PSSI to bring the security back, to invest in infrastructure, to invest in now as well a new technical center for the use of Indonesia. All these efforts deserve recognition and reward by FIFA. And my objective has always been and is always to make football truly global, meaning football belongs to the entire world. And Southeast Asia and Indonesia is such a beautiful place. So we have to be here, and we are here, and we come back. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FIFA atas kepercayaan, atas komitmen terhadap sepak bola Indonesia, dan juga terima kasih atas pembukaan kantor FIFA di Jakarta ini. Keputusan FIFA untuk membangun kantor tetap Asia Hub di Jakarta membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar, yang sangat besar untuk mengembangkan dan memajukan sepak bola Indonesia di tingkat global. You have a permanent office now in Indonesia. How would that change things for the Indonesian football, having a permanent office right here in the country? Well, that will be massive. That's why I'm not just coming back, but I'm here to stay. We are here to stay as FIFA. To have a permanent office here, which will really be a hub for the whole region, for the whole east of Asia, will be significant for Indonesia, because, of course, we can work together and exchange and make sure that we lift up the quality of the football on the pitch, of the training, women's football, boys football. But also, I think it's important for the entire region that FIFA is present, and present with a real office, present with people, present with expertise, present with effort. And I think that together we are really here to not only to transform Indonesian football, but to change as well the whole of football in East and in particular Southeast Asia. 600-700 million people, football crazy. We need to be here. We need to be present. Speechless. Kenapa? FIFA begitu percayanya sama Indonesia. Bayangkan 2015 ketika Presiden Gianni baru menjabat dan saya dikirim Bapak Presiden, waktu itu saya bukan siapa-siapa, saya masih Presiden Inter Milan, diminta untuk menegosiasi mencabut sanksi. Nah, beliau melakukan. Saya ingat ada tulisan tangan Pak Presiden yang menjanjikan tim nasional kita seperti ini, pembangunan itu ada di beliau. Nah, tetapi terus ya kejadian lagi, Kanjuruhan. Beliau memberi kesempatan lagi, tidak memberikan sanksi loh, itu jadi omongan sepak bola dunia gitu. Tapi beliau firm, beliau ambil posisi enggak, kita harus membangun sepak bola Indonesia. Nah, itu dia buktikan. U20 gagal, dikasih kesempatan lagi U17. Artinya apa? Beliau percaya dengan Indonesia, percaya dengan Pak Presiden, mungkin juga percaya sama saya gitu. Kantor
FIFA ini permanen loh. Pembicaraan awal sama saya sementara, tiba-tiba jadi permanen. Saya agak Awalnya shock. sementara selama U17 persiapan. Untuk transisi 2 tahun ke depan. Ternyata Tapi permanen. tiba-tiba beliau bicara sama Pak Presiden, saya enggak, ini saya mau kasih permanen buat Indonesia. Asal bener-bener ya bertransformasi katanya. Kenapa kalau FIFA udah buka kantor ya nggak pernah tutup kata dia. Artinya ya ini ya kepercayaan yang beliau berikan ini saya nggak tahu berlebihan atau tidak. Tapi kan itu jadi pressure. Dan secara taktis keuntungan untuk PSSI dan Indonesia dengan FIFA buka kantor permanen di sini apa, Mas? Ya banyak banget lah. Kita bisa dapat akses dari semua yang program-program FIFA, termasuk kemarin ketika pembangunan training center kan belum pernah. Dimanapun FIFA dengan FIFA Forward kasih dana buat training center. Kita yang pertama. Nah itu kedekatan-kedekatan itu kan menjadi sebuah kedekatan negara, bukan Erick Thohir gitu. Yang itu yang saya harapkan benar-benar ini bisa dimonetize secara profesional. Dan kemarin kejutan lagi, ketika meresmikan kantor FIFA ditambahkan lagi, ini nanti regional hub ya. Ini baru permanen, 2 hari kemudian regional hub, itu jadi pressure sebenarnya, bukan jadi lucu-lucuan. Nah yang saya takut nih, kita suka lucu-lucuan gitu. Padahal kepercayaan, kesempatan yang FIFA berikan itu menurut saya sesuatu yang luar biasa dan banyak negara ingin. Kalau kita lucu-lucuan ya jangan sampai mereka kecewa. Joknya netizen plus 62, Indonesia anak emas FIFA. Ya. Selain Messi. Ya alhamdulillah kan. Ya alhamdulillah kan. Dan memanfaatkan. Tapi jangan lucu-lucuan ini, jangan jadi, ya saya nggak tahu lah, mudah-mudahan ketukan hati nurani buat stakeholder sepak bola Indonesia, pengurus, pemilik klub, supporter, para pemain, official ya benar-benar bisa meresapi ini gitu. I remember, Pak Gianni, you mentioned the need to have a tailor-made programs for football development in each country, because you mentioned that each country have their own challenges, different contexts. And concerning Indonesia, what are the specific things that you and FIFA is planning to do to address the specific concerns and need of the Indonesian football? Well, the master plan, so to say, that we discussed with President Widodo the first time when I came was around, I would say, 3 main areas. The first one being, of course, safety and security of people. It is not possible in 2023 that you go in a football stadium and you don't go back home after the game. A football match has to be a celebration, has to be a moment of joy. And it's our responsibility, of all of us in football, in the government, to guarantee the safety and security of the people going. We have to bring families back to the stadiums, children, girls, boys. So safety and security is the first element. Second area is everything that is linked with match fixing, which of course is, as I was saying, an issue in many countries. And also there, I can see and I've seen that Indonesian football and government is really working very, very hard, very strongly to put an end to this cancer of football. And we have also our expertise in that area because sadly this is a phenomenon which is popping up here and there, and we have to tackle it straight on. And this is happening as well. And the third area, which actually is certainly as well the most important one, is the football development side. So to make sure that with such a big population, we can have top players, good players being trained, being detected, and to give every talent a chance. Boys and girls, I repeat, because women's football is very, very successful as well. And with the passion that you have in Indonesia, with the skills that you have in Indonesia, it's just about, it's not science fiction. It's about working with experts on developing football, a new technical center, a FIFA academy, which will be attached to that as well, will be built here. And I'm sure that soon we'll have big stars in Indonesia as well. Keamanan, match fixing, dan kemudian juga pengembangan sepak bola. Mana yang paling urgent menurut Anda? Tiga-tiganya, kalau kita mau standar dunia ya tiga-tiganya. Kita tidak bisa melihat sekarang situasi yang masih terjadi lagi. Kemarin ada
supporter ini tawuran, ada polisi yang terluka, dan ini yang saya kembali mengetuk, apalagi saya sudah ketemu pimpinan supporter waktu itu langsung, kita punya janji bahwa ada kesepakatan yang kita mau perbaikin. Ya memang dari saya sendiri masih ada hutang, saya ingin mempertemukan pimpinan supporter dengan para pemilik klub, tapi juga kita harus benar-benar menstandarisasi daripada value supporter ini. Value dalam arti ini persahabatan loh, jangan sepak bola ini sebagai alat malah pemecah belah bangsa, tetapi ini persatuan. Nah, match fixing sama. Kalau pertandingan itu sudah dicurigai, pasti supporter juga tidak senang. Makanya juga bisa terjadi keributan. Nah, karena itu kita sedang berusaha keras bagaimana sistem VAR akan diimplementasi pada bulan Februari. Kita juga mendorong wasit-wasit punya yang namanya asuransi kesehatan, walaupun pada musim tidak berjalan, full years lah kita kasih cover. Lalu juga standar peniupan juga kita, ya akhirnya apa kan, kalau wasit-wasit ini sudah kita cukupi bulanannya, mestinya kan mereka lebih baik lagi, sekali meninggalkan kapabilitasnya dia. Dan kemarin saya bersama Kapolri sempat telepon lagi, Pak, habis World Cup kita duduk lagi ya, karena terus terang kemarin sempat terputus 1-2 minggu, tapi habis U20 kita mesti dorong lagi karena memang sudah terindikasi kan beberapa nama. Nah, tinggal bagaimana kita bisa dorong lagi. Yang terakhir tadi kembali masalah apa? Lupa. Pengembangan sepak bola. Pengembangan sepak bola ya sama, bahwa pengembangan sepak bola itu benar-benar harus dimulai dari grassroots. Nah, cuman kan permasalahannya pendanaan kita ini terbatas. Jadi saya bukan tidak melakukan semua. Ya hari ini ya memang liga berjalan, tim nasional berjalan, setelah ini stabil baru kita dorong lagi yang namanya pembinaan di bawah. Nah, inilah perlu partisipasi. Kenapa kemarin kita dorong bersama Bapak Presiden bahwa pendanaan pemerintah daerah yang selama ini tidak boleh ke sepak bola, saya berharap ini dirubah, boleh ke sepak bola untuk kompetisi Liga 3 dan junior, bahkan sekolah, tetapi bukan klub. Nah, itu sudah ada ratasnya. Nah, saya akan dorong ini lagi supaya ini terjadi percepatan juga gitu. Mas, ujung-ujungnya kan tentunya kan kita ingin melihat prestasi. Tapi hari-hari ini publik kecewa ketika kita dibantai Irak 5-1. Saya juga kecewa itu kemudian Kamis. ditahan imbang Filipina 1-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi apa evaluasi untuk prestasi hari-hari ini itu? Kemarin kita rapat Exco, kita akan duduk mereview para pelatih, bukan menghakimi ya, mereview karena keberhasilan tim nasional itu ya kerjasama PSSI dan tim official dan pemainnya, bukan berarti PSSI yang benar, pelatih yang salah, atau pelatih yang benar kita salah, atau pemain yang benar pelatih enggak lah. Kita harus benar-benar menjadi satu kesatuan. I want to touch on the match fixing, the one that you specifically also mentioned, Pak Giani. Right now, PSSI is working closely with the National Police and also has set up an independent task force to combat the so-called football mafia. What else needs to be done? And can you share some of the strategies that FIFA is also implementing in ensuring the integrity of the sport? Well, of course, we are monitoring every game happening actually at FIFA level globally for suspicious betting patterns. But once you've established that there are suspicious betting patterns, for example, on a particular game, well, then the work only starts. That's not the end of the work. And that's where we need the commitment of the police authorities, because it's not just about fixing a game. And this is what I hear sometimes when I discuss with police authorities, that they have more important things to do, which is right. But the point is that when a match is fixed, this is organized crime, and the money that is generated from that is going to fund criminal activities, which is why government and police forces have to go down and crack it, and people have to go to jail. It's a crime, have to go to jail for that, and this is what is happening, and this is the only direction where we can go.
you call it a cancer. It is a cancer. It is a cancer which is eating football from inside if we don't get it out quickly and very strongly. And we have, however, the medicine to cure this cancer, and we are applying it here. There's always an optimism I hear from the president Absolutely. of FIFA. You have to be optimistic. You have to enjoy, because football is a celebration of life, as you said. It is. It is a celebration of life. It is a celebration of happiness. It is a celebration of unity and of joy. And I think, particularly now in our world, which is so aggressive and so divided, we need occasions to bring people together in a joyful atmosphere. And this is our main task. Will we get more opportunities to host FIFA's agenda here, international event, you think? Well, definitely. We have already a FIFA office here, and we host the Under-17 World Cup. And as I'm sure it will be a big success, the best Under-17 ever, this will set the basis to host other FIFA events. And we will see what. Tanya terakhir, Mas Erik, seperti apa? Udah terakhir ya? Ini saya mau nanya pertanyaan terakhir. Seperti apa sepak bola versi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun, dan 50 tahun mendatang? 50 tahun Kejauhan ya? Udah 103 umurnya. Masih ketua PSSI enggak lah ya. Aturannya cuma 2 kali ketua PSSI. Ketua PSSI cuma 2 kali. Jauh lah, kan itu kan. Ya juara dunia lah. Katanya kan maraton. Ya, kalau maraton kan panjang. Juara dunia dong. Kalau 50 tahun, ya 50 tahun lagi harus juara dunia. Oke, kalau gitu 10 tahun. Kalau 5 tahun lagi, 5 tahun ya. Kalau kita bisa ranking 100 di bawah, lalu juga kita sudah konsisten bisa berbicara di tingkat Asia, 8 besar, 6 besar, bahkan 4 besar, itu udah hal yang positif. Terutama di U17, U20 nanti baru seniornya dan putrinya. Wanitanya jangan salah. Ya. Dan ya kita harus bersih dari match fixing liganya. Supaya ini ada kesinambungan. Training center, kita akhirnya punya training center yang dibantu oleh FIFA juga. Nah, jadi hal-hal ini yang kita dorong 5 tahun. Nah, 10 tahun ya kita berharap benar-benar kita sudah bisa masuk kualifikasi Piala Dunia untuk U17, U20, mungkin wanitanya, ya, bukan seniornya dulu. Nah, cuman kalau ini U17, U20 udah bisa konsisten masuk Piala Dunia, artinya kita akan punya bibit-bibit yang selalu saya bilang, kemarin ada koreksi tuh. Saya bilang kita perlu 150 database pemain. Terus ada yang melintir bilang, oh naturalisasi 150. Saya tidak pernah bilang begitu. Saya cuma bilang 150 pemain ini kita perlukan, baik dari bangsa Indonesia yang memang ada di Indonesia ingin punya mimpi besar, ataupun bangsa Indonesia yang sudah di luar negeri tapi punya merah putih. Nah, jumlahnya harus 150. Kenapa? Untuk tim senior 2x11, untuk tim U23, U22 itu mesti 3x11, U20 4x11, jadi ada jenjangnya. Tambah ya U17 ini ya bisa 5x11. Yang total artinya 150. Apa? 150, ada jenjang. Kenapa? Kan ada yang cedera. Kembali, makanya kita harus punya 2x11. Ya, ini yang memang challenge-nya, kita mempunyai standarisasi pemain yang kita harapkan dengan cara menginvestasi mereka dari muda, punya kompetisi yang baik. Ya 50 tahun lagi juara dunia lah, masa nggak masuk-masuk juga gitu. Ya kan? Insya Allah. 50 tahun lagi ya. Oh. Ini rekaman 50 tahun lagi mungkin masih ada. Hamparan lapangan kosong ini menimbulkan rasa hampa, seperti kehilangan yang tiba-tiba. Setiap langkah timnas Indonesia kandas dari satu turnamen ke turnamen lain. Harus diakui, prestasi timnas kita sampai sekarang masih senyap. Tingginya rasa cinta negeri ini terhadap sepak bola belum berbalas kata juara. Hanya kadang kita lupa, sebagai negara yang kiprah sepak bolanya masih merangkak, mendukung pemain-pemain muda rasanya jalan terbaik. Bagi saya, merekam perjalanan skuad belia ini adalah bagian dari kepercayaan pada proses, dukungan dan perhatian pada usia paling dini,
demi kualitas yang nanti. Lapangan kosong ini menyiratkan rasa kecewa, mengingatkan wajah para penonton yang pulang tertunduk lesu dari tiap peluang yang gugur. Tapi selalu saja, setiap pertandingan baru dihelat, stadion akan riuh kembali. Kursi-kursi akan terisi, supporter menggema, lagu-lagu dukungan membahana. Tak kurang rasa bangga pada timnya. Sekecewa apapun, kita tetap akan mendukung lagi dan lagi. Supporter tidak pernah menyerah. Begitulah kita ingin negeri kita dikenal. Begitupun sepak bola kita. Mungkin kalau dihitung-hitung dari bulan Juli kita kumpul, awal Juli, yang pasti mungkin seneng juga ya karena udah lama kita nggak pulang ke rumah juga kan, jauh dari orang tua, mungkin dari kota yang biasa, yang dari kecil lah ibaratnya saya tinggal di kota Bandung kan, tapi ya sangat senang sih sekarang, nggak sabar aja mencoba pulang gitu. Mimpi saya sih sekarang sih, saya sih ingin berkarir di Eropa sih, itu yang paling saya pengen. Tapi saat ini itu sih yang paling, maksudnya impian saya tuh, saya pengen ke Eropa gitu. Saya pokoknya pengen di Eropa aja gitu, pengen mandiri. Saya pengen tahu pengalaman saya bisa survive gak saya di sana gitu kan. Saya ingin menguji aja gitu, pengen challenge diri saya juga kan. Jadi pengen keluar dari zona nyaman saya juga, pengen keluar sana. Dan itu juga bisa jadikan pembelajaran, kita juga ditahu kan, jadi banyak mengenal hal-hal baru lah di luar sana.